Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kelas A02 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Dampak Perilaku Anak ADHD dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Thaiboh, MPSI Psikolog dan Dr. Imam Yono MPD. Dengan anggota kelompok saya sendiri Eka Sulistiani, Amalia, dan Gea Gayatri Dewi. Pertama, dampak perilaku anak attention deficit hyperactive disorder. Anak ADHD memiliki cara berkomunikasi yang buruk, perilakunya sangat aktif seperti tidak bisa duduk diam sejenak di kursi, cara belajar sangat lamban terutama untuk latihan-latihan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengontrol perilaku dan cenderung lebih beresiko mengalami gangguan mood, kecemasan, masalah dalam hubungan dengan teman sebayanya. Nevid 2005. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. ADHD timbul perkembangan kognitif, emosi, dan penyesuaian diri sosial anak, sehingga menimbulkan beban psikososial yang berat di rumah, sekolah, dan keluarga. Biderman dalam Nevid 2005. Dampak lainnya dapat berupa prestasi akademik yang rendah, kesulitan dalam makan, tidur, dan menjaga kesehatan dirinya sendiri. Dampak ADHD dapat dilihat dalam 3 bidang utama, yaitu dampak ADHD terhadap bidang pendidikan. Tidak dapat segera memulai sesuatu kegiatan, prestasi yang kurang, bekerja terlalu lambat atau cepat, melupakan instruksi atau penjelasan, tidak melakukan tugas, selalu meninggalkan benda-benda, selalu bingung, motivasi yang kurang, kesulitan mengerjakan tugas, dan menghindari teman, serta berperilaku kacau. 2. Dampak ADHD terhadap perilaku. Menuntut turut campur tangan dengan orang lain, mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, tidak tenang atau gelisah, lebih banyak bicara, suka menjadi pemimpin, mudah berubah pikiran, mengganggu, mudah bingung. 3. Dampak ADHD terhadap aspek sosial. Mementingkan diri sendiri atau egosentris, cemas, kasar, dan tidak peka, tidak dewasa dan tertekan, harga diri rendah, keras atau tenang, dan membuat keributan, tidak berpikir panjang, menarik diri dari kelompok, sering berperilaku tanpa perasaan, dan tidak mau menunggu giliran. Kesimpulannya, ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada anak. ADHD menimbulkan dampak yang buruk terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan penyesuaian diri sosial anak, sehingga menimbulkan beban psikososial yang berat di rumah, sekolah, dan keluarga. Dampak lainnya dapat berupa prestasi akademik yang rendah, kesulitan dalam makan, tidur, dan menjaga kesehatan dirinya sendiri. ADHD mengganggu kemampuan anak untuk berprestasi di sekolah, serta kemampuan untuk berkembang dan menjalin hubungan sosial dengan lingkungan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar atau kolom chat atau menyalakan mikrofon. Izin bertanya. Nama saya Farah Ramadhani dari kelas A02. Dikatakan di PPT bahwa salah satu dampak anak ADHD terhadap perilaku adalah menuntut. Tolong jelaskan apa maksud dari menuntut itu. Terima kasih.
Izin bertanya, saya Salpina Ajijah dengan NIM 20101271 212. Izin bertanya, selain dampak ADHD terhadap pendidikan, perilaku, dan aspek sosial yang telah disebutkan pada presentasi tadi, adakah gambaran dampak yang lebih rinci daripada dampak ADHD ini, misalnya dalam kemampuan daya ingat atau perhatian atau motorik mereka, dan minta berikan masing-masing contohnya. Terima kasih. Izin bertanya, nama saya Aminah dengan NIM 20101273 216 dari kelas A02 kelompok 9. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Rifa Ajmi yang telah diajukan ke kelas A01. Namun menurut kalian, apa lagi yang harus kita lakukan agar dampak tersebut tidak terus terjadi selain yang telah disebutkan kelompok 1? Selain yang telah disebutkan kelas A01. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Saya Rifa Ajmi dari kelas A02, izin bertanya. Kan anak ADHD itu mengalami hiperaktivitas gitu, dan fokus yang terganggu. Sesuai artikel yang pernah saya baca, zat kimia yang bernama metamfetamin atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu adalah salah satu obat untuk meningkatkan fokus dan juga mengurangi hiperaktivitas tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam penggunaan sabu-sabu tersebut untuk anak ADHD akan mendapatkan efek yang kayak apa? Nah, efek apa aja yang ditimbulkan dari penggunaan sabu-sabu bagi anak ADHD? Dan apabila digunakan, apakah ada takaran tertentu yang dikhususkan untuk anak ADHD? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup? Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Fatona dengan NIM 20101273200014. Pertanyaannya tadi hampir mirip seperti pertanyaan dari Aminah, namun saya menanya sedikit berbeda. Pertanyaannya, menurut kalian solusi apa yang tepat untuk mengatasi atau meminimalisir dampak ADHD terhadap aspek sosial? Kalau pertanyaan dari Aminah tadi kan seluruh dampak. Nah, kalau pertanyaan aku lebih ke dampak sosialnya aja, kayak itu kayak apa mengatasinya. Terima kasih. Untuk jawabannya kami izin mendiskusikan terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan pertama dari Farah Ramadhani akan dijawab oleh Gea Gayatri Dewi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Maksud dari kata menuntut menurut saya seperti anak meminta sesuatu yang mengharuskan untuk dipenuhi, serta menuntut agar ia lebih diperhatikan. Misalnya ketika anak meminta suatu barang atau mainan, mau tidak mau kita harus menuntuti kemauan anak tersebut. Jika tidak dituruti, maka anak cenderung memberontak, emosi, atau menangis. Bisa dimengerti, Farah? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Selvina Aziza akan dijawab oleh Amalia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvina Ajijah. Dampak ADHD pada perhatian yang pendek, contohnya seperti kesulitan untuk memusatkan perhatian dan cenderung sering melamun, kurang motivasi, sulit mengikuti instruksi, sering menunda mengerjakan suatu tugas karena cepat berpindah ke topik lain. Yang kedua, menurunnya daya ingat jangka pendek. Contohnya, mereka kesulitan mengingat informasi yang baru didapat yang akan berdampak pada sulitnya merespon dengan baik pada setiap instruksi yang diberikan. Juga mengalami kesulitan dalam mempelajari simbol-simbol seperti warna dan alfabet. Lalu yang ketiga, gangguan motorik dan koordinasi. Dalam keterampilan motorik kasar, mereka mengalami kesulitan dalam keseimbangan melompat, berlari, atau naik sepeda. Dalam keterampilan motorik halus seperti mengancingkan baju, memakai sepatu, menggunting, mewarnai, dan tulisannya sulit dibaca. Dalam koordinasi mata, tangan, anak terlihat kurang terampil, serta gerakan-gerakannya yang cenderung terburu-buru seperti saat melempar bola, menangkap bola, dan menendang. Kepada Selvina Ajijah, apakah ada sanggahan? Baik, jawabannya sudah cukup sangat jelas. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Fatona. Pertanyaannya, menurut kalian solusi apa yang tepat untuk mengatasi atau meminimalisir dampak ADHD terhadap aspek sosial? Jawabannya adalah dengan cara memperbaiki perilaku anak. Sebaiknya dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung daripada menghukum. Tapi jika harus melarangnya, berikan penjelasan. Berikanlah penjelasan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh anak. Jangan menggunakan kata kiasan atau analogi. Ikuti terus pertanyaannya sampai ia puas. Setelah itu mereka akan tenang dengan sendirinya. Bagaimana Sri Fatona? Apakah bisa dimengerti? Baik, sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Aminah, jika dampak yang telah disebutkan terjadi pada anak, selanjutnya apa yang harus kita lakukan agar dampak tersebut tidak terus terjadi? Hal yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak ADHD adalah dengan memberikan dukungan baik dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. Misalnya saat anak membantu menyapu ataupun kegiatan lainnya, maka kita tidak hanya mengucapkan terima kasih, tapi kita juga menyatakan bahwa tindakan si anak yang anak lakukan adalah tindakan yang baik. Contohnya terima kasih sudah membantu begitu. Apakah bisa dipahami? Sudah cukup bisa dipahami. Terima kasih.
Baik, pertanyaan dari Rival Azmi akan dijawab oleh Gaya Gayatri Dewi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rival. Menurut kami bisa digunakan, namun dengan takaran yang sesuai atau konsultasi terlebih dahulu dengan pihak yang lebih mengetahuinya. Dan untuk penggunaan sabu-sabu sendiri, kami tidak terlalu tahu apakah anak akan ketergantungan atau tidak. Tetapi biasanya akan digunakan dalam aturan atau sesuai dosis. Kurang lebih itu saja yang dapat kami ketahui. Mungkin nanti bisa ditanyakan pada kelompok dengan materi pengobatan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada. Saya Nur Rahma Hidayah dari A01 izin menambahkan. Untuk dosis sendiri, untuk dosis meredakan ADHD itu 2,5 mg sebagai dosis awal. Sekali cukup sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal 20 mg per hari. Kalau untuk anak dengan usia di atas, yang tadi 3-5 tahun, kalau untuk anak usia di atas 6 tahun itu 5 gram, 1-2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga maksimal 40 mg per hari. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Mohon maaf, moderator, mungkin saya ingin sedikit menambahkan mengenai masalah pemberian obat tadi. Apakah boleh, moderator? Untuk penambahan obat sendiri biasanya ada konsultasi terlebih dahulu dengan dokter ataupun pihak yang bersangkutan, baik itu tenaga pengajar ataupun dokter yang menangani anak dengan hambatan ADHD tersebut. Karena untuk pemberian obat sendiri, jika tidak dengan konsultasi, maka akan berdampak buruk bagi anak gitu. Apalagi kalau untuk obat yang seperti disebutkan Rival tadi, seperti sabu-sabu itu kan harus dengan takaran yang tepat. Jadi setiap pemberian obat itu harus ada konsultasi terlebih dahulu. Jika obat yang diberikan melebihi dosis dari yang telah ditetapkan, maka ya akan terjadi kecanduan atau efek selalu ingin memakai obat itu untuk penenangan pada anak yang mengalami ADHD tersebut. Jadi kalau bisa, karena ada terapi juga, kadang beberapa anak yang memiliki hambatan ADHD itu bisa diterapi dulu sebelum diberikan obat gitu. Karena pemberian obat itu karena anak yang memang tidak bisa sama sekali dikendalikan saja. Menurut yang saya ketahui begitu. Kurang lebihnya bisa dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan ADHD. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Mungkin presentasinya dari kelompok kami cukup sampai di sini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.